Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus. Mendengarlah engkau dan melihat saat ini Bapa, kembali bersujud berseru berbenah hati di hadapan Tuhan. Aku percaya segala rencana kehendak daripada Tuhan semuanya akan terlaksana baik oleh uluran tangan setia daripada engkau. Oleh karena keilahian, mujizat keajaiban yang nyata daripada Allah Yesus Kristus Maha Tinggi Raja alam semesta, yang memiliki segalanya di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Kembali aku Bapa menyebarkan berita kebenaran-Mu, yaitu berita Injil perkataan Allah yang hidup, supaya kami seluruh umat semakin menguatkan diri, penguasaan diri, semakin bersempuh di hadapan Tuhan, supaya kami mampu menghadapi apapun yang terjadi tahun 2023 ini. Memohon penyertaan pertolongan tangan daripada Tuhan melawat kami. Saat ini Tuhan, berita ini saya sebarkan. Oleh karena kuasa ilahi, mujizat keajaiban yang nyata daripada Tuhan dengan nama Roh Kudus daripada Allah. Roh hikmat pengertian pengajaran daripada Engkau yang Maha Tinggi. Terus saat ini Bapa bagi kami semua, maupun menonton, maupun menjabarkan. Sertai kami semua. Berkumandanglah suara-Mu dari tahta surgawi saat ini. Bernuansalah kasih karunia daripada Tuhan saat ini. Aku berdoa dan mengucap syukur dan percaya. Hanya dalam Bapa Putra Roh Kudus aku berdoa dan percaya. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana kita kembali membuka arena baru di channel YouTube Jurnal Polisi Online ini tentang kebenaran firman Tuhan, dan mengingatkan kita semua umat-umat percaya kepada Yesus Kristus, yang pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada, supaya kita memahami, semakin berseru datang kepada Tuhan. Tuhan Allah memesankan bagi kita semua, mari belajar demi belajar meningkatkan sumber daya kemanusiaan kita di dalam kebenaran daripada Allah, di dalam kerohanian, supaya lawatan penyertaan tangan Tuhan selalu melawat kita apapun yang kita hadapi tahun 2023 ini. Percaya kita, menguatkan diri, belajar firman kebenaran Tuhan, berdoa dengan naungan kuasa Roh Kudus. Percayakan Roh Kudus dalam keibadahanmu menyembah Tuhan. Percayakan Roh Kudus di dalam keibadahanmu menyembah Tuhan. Itu permohonan Tuhan bagi kita semua. Tidak ada hasilnya kita datang di hadapan Tuhan kalau tidak percaya kita adanya kuasa Roh Kudus yang Tuhan curahkan bagi kita semua. Pernyataan firman berkata, sadarkah kamu bahwa kamu adalah bait suci daripada Tuhan dan milik daripada Roh Kudus? Bait suci artinya bukan gereja, saudara-saudariku. Bait suci itu adalah jemaat daripada Allah, domba daripada Tuhan. Kita ini bukan gereja. Gereja adalah perkemahan, perkumpulan bersama, di mana pada zamannya Musa mereka memberikan perkemahan, perkumpulan mereka di saat bersempuh di hadapan daripada Allah. Jadi maka dikatakan sekarang ini gereja, supaya kita lebih memahami bahwa bait suci adalah jemaat Allah, domba daripada Allah. Sebab itu dalam firman Tuhan berkata, janganlah hendak kau buat bait suciku menjadi ajang bisnismu. Dia tekankan bagi kita semua hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan dimanapun berada. Sekali lagi, bait suci adalah jemaat Tuhan,
domba Allah. Supaya kita memahami barang siapa yang menonton video ini. Yang dikatakan kemas sekarang adalah gereja. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, patuhilah peraturan pemerintahanmu. Maka kita bangun gereja mematuhi peraturan pemerintah. Membayar pajak. Itu saudara-saudari. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus dimanapun berada. Pesan ini dari Tuhan buat kita semua. Di tahun 2022 selalu saya memberikan khotbah-khotbah melalui hikmat roh pengertian pengajaran daripada Allah sendiri. Melalui kuasa tuntunan Roh Kudus keilahiannya, keajaibannya, mujizatnya yang tercurah dari tempat maha tinggi yang maha kudus, takhta kerajaan daripada Allah. Supaya kita memahami semua. Di mana tahun 2023 ini, mari dong saudara-saudariku, tingkatkan sumber daya kemanusiaan kita mempertahankan iman dalam kerohanian. Mari belajar semakin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bersujud, bersempuh, berdoa, berbenah hati kepada Tuhan. Percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita yang sudah Tuhan curahkan menjelang akhir zaman ini. Sebab Tuhan Allah berkata, menjelang akhir zaman, aku akan mencurahkan rohku kepada kamu, kata Tuhan. Memang itu dulu sudah dicurahkan Tuhan bagi kita. Tapi Tuhan ingatkan. Supaya kita benar-benar percaya dan naungan Roh Kudus daripada Allah. Untuk membimbing kita datang di hadapan daripada Allah. Menghadapi gelora akhir zaman. Menghadapi dunia akhir zaman. Supaya kita memahami semua. Apa yang kita hadapi saat ini. Hendaklah kamu berikat pinggangkan firmanku, kata Tuhan. Dan berdoalah kamu. Bahwa kamu yang kamu hadapi adalah kuasa tipu daya iblis. Tipu dosa. Bujuk rayuan kegelapan. Tipu muslihatnya. Mereka menyerang pemikiran-pemikiran manusia. Menjerat pemikiran manusia supaya jatuh dalam dosa. Terkadang tidak kita sadari perbuatan itu. Itu pekerjaan iblis sekarang menjelang akhir zaman ini. Nanti kita bacakan firman Tuhan yang mengarah ke situ. Jadi ini tidak kata-katanya. Supaya kita memahami. Itu tertulis dalam kitab Injil perkataan Allah yang hidup. Percayalah saudara-saudariku. Lihat gelora dunia yang terjadi saat ini. Saya tidak tahu apakah terjadi. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Suku atau melawan suku. Saya tidak tahu. Tetapi kemungkinan bisa juga mengarah ke situ dengan pernyataan firman. Kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini penting. Sebab itu Tuhan Allah mengingatkan kita. Berdoalah sungguh-sungguh. Beribadahlah datang kepada Tuhan. Percayakanlah nama Roh Kudus memimpin kita. Membimbing kita. Datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata. Bahwa Roh Kuduslah mengantar segala doamu kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang mengubah karakter manusia. Bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus maha mengetahui. Ada Roh Kudus di tubuh manusia, dia curahkan di bumi ini, bawah kolong langit dan di atas bumi melalui firman perkataannya. Bahwa dia adalah bertahta kerajaan di dalam surga. Setelah dia naik dari bumi ini, kembali ke kerajaannya.
Sehingga Yesus berkata, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Tuhan Allah berkata, tidak akan kuberi beban yang tidak bisa kau bebani. Apa itu? Itulah dikatakan Roh Kudus yang menolong kita. Ingat saudara-saudariku. Di mana firman Tuhan berkata, seseorang manusia tidak percaya kepada Roh Kudus, tidak memiliki Roh Kudus, bahwa Roh Allah tidak ada lagi dalam tubuhnya. Itu firman Tuhan berkata, nanti kita bacakan. Ini pesan-pesan Tuhan kepada kita semua saudara-saudariku dimanapun berada. Supaya dapat semua kita belajar demi belajar bersama. Saya buat ini tidak ada kepentingan pribadi saya. Tetapi karena kehendak rencana daripada Allah, Tuhan mengingatkan. Saya terpaksa. Saya beritakan Injil kebenaran daripada Tuhan. Di mana Tuhan Allah Yesus Kristus berkata, beritakanlah Injilku kemana-mana. Berarti masih ada rasa kasih sayang daripada Allah kepada kita semua. Kemungkinan besar tujuan Allah supaya semua terpilih. Supaya tidak ada terdahulu dan terkemudian. Tidak ada kemudian baru tidak ada terdahulu. Itu tujuan Allah. Karena firman Tuhan berkata, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Tujuan Allah supaya terpanggil semua. Maka Tuhan Allah mengingatkan. Bersempulah, berdoalah kepadaku, percayakanlah dengan nama Roh Kudus. Belajar dalam firman-Ku, lakukanlah itu di dalam hal prakteknya dalam dirimu, kata Tuhan. Karena kita ini adalah baik suci daripada Allah. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, dimanapun berada. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi tahun 2023 ini ke depan. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan mengingatkan bagi kita semua. Apakah masih ada musibah teguran-teguran kecil mengingatkan kita semua? Supaya akan sadar akan Tuhan. Kemungkinan besar bahwa Tuhan Allah mengingatkan itu seperti mungkin masih ada. Itu akan terjadi. Jangan main-main saudaraku dalam kehidupan tentang dalam iman. Saya menghimbau kepada hamba-hamba pelayan daripada Tuhan dimanapun berada. Tuhan menghimbau. Ingatkan semua hamba-hamba pelayanku, kata Tuhan. Jangan sampai ada lagi keributan-keributan di kemah daripada Allah. Di gereja daripada Tuhan. Hindari perdebatan-perdebatan, kata Tuhan. Jangan kamu merasa diri kamu paling dekat kepada Tuhan. Tapi belajarlah mendekat kepada Tuhan. Percayakan Roh Kudus mendewasakanmu, kata Tuhan. Itu penting kita pahami saudara-saudari. Saya buat khotbah tahun 2023 ini. Ini termen kedua. Ini tepat pada tanggal 5 Januari tahun 2023. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita bersempuh kepada Tuhan. Supaya kita semua adalah lawatan penyertaan tangan Allah bagi kita. Mari kita doakan bersama negara ini. Bagaimana kita orang percaya kepada Yesus Kristus?
sebenarnya di hadapan daripada Allah. Siapa yang percaya kepada Dia itu bukan hanya kita orang Kristen. Siapa yang percaya kepada aku, kata Allah, kata Yesus, itu menjadi domba daripada Allah, jemaat daripada Tuhan. Itulah menjadi bait suci daripada Allah. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus Kristus. Ini saya buat firman Tuhan. Dia mengingatkan kita. Di tahun 2022 sudah saya buat ini sebenarnya khotbah ini. Tetapi Tuhan tetap memberikan renungan. Ingatkan. Supaya kamu itu dapat disertai daripada Allah, kata Tuhan. Lihat situasi gelombang dunia. Kenapa kamu tidak mengetahui, kata Allah. Apa yang terjadi bokrong langit dan atas bumi saat ini, kata Yesus. Mengapa kamu tidak mengetahui apa yang terjadi? Sementara kamu percaya kepada saya, kata Allah. Mengapa kamu bingung? Kita perkataan Dia, kita Injil itu telah Dia tinggalkan di dunia ini. Perkataan saya itu perkataan firman Allah. Ialah Dia sendiri. Kitab ini Yesus sendiri. Malah Dia utus lagi Roh Kudus. Mengapa kamu tidak melihat situasi gelora dunia, kata Allah? Lihat apa yang terjadi. Tapi puji Tuhan kita ucapkan bagi Dia. Melalui media ini, melalui khotbah firman Tuhan ini, kita pelajari bersama antara saudara-saudariku dengan saya, sama-sama kita belajar. Sama-sama kita diajari. Supaya kita selalu sama-sama memahami. Tuhan memesan kepada kita di tahun 2023. Mari semakin kita tingkatkan sumber daya kemanusiaan dalam keimanan dan rohani. Kalau masalah berkat, masih tetap Tuhan curahkan bagi kita. Itu pernyataan firman, pernyataan Allah sendiri. Bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus selalu memberikan manusia makan. Baik dengan buruknya, jahat dengan baiknya. Itulah pernyataan Tuhan. Sebab Dia menciptakan manusia di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Tetapi firman Tuhan berkata, belajarlah di jalan kebenaranku. Setiap umat ciptaan manusia Tuhan berikan kok makan. Jangankan manusia, binatang aja dikasih makan kok. Tetapi sehubungan ada di bawah kolong langit di atas bumi ini, yang berkekuatan kuasa kegelapan, yang ingin memisahkan manusia dari jalan kebenaran Allah, supaya kita jatuh ke jurang maut, kematian oleh karena dosa. Tuhan mengingatkan kita, belajarlah dalam firman perkataanku. Firman perkataan yang kamu ketahui itu adalah saya sendiri, kata Yesus. Saya utus Roh Kudus daripada Allah. Dia utus Roh Kudusnya kepada kita. Allah sendiri mengutus. Supaya kita memahami. Banyak saya beberapa minggu ini, saya menonton YouTube. Permasalahan banyak pertanyaan Roh Kudus itu siapa? Banyak debat sana, debat sini. Supaya kita memahami semua umat Tuhan. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri.
Sama seperti firman perkataan ini, dia sendiri. Supaya kita memahami betul-betul. Roh Kudus ialah roh Allah yang kudus, roh Allah yang suci, dia utus kepada roh manusia yang percaya kepada dia. Itu arti Roh Kudus. Firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Dia tinggalkan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Setelah keberangkatannya ke tahta kerajaan yang maha tinggi Yesus Kristus, Raja alam semesta. Itu penting kita memahami. Saya menghimbau kepada kita semua hamba-hamba Tuhan, pelan-pelan Tuhan. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, saudara-saudariku, percayakanlah roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah. Berdoalah kita. Supaya kita dihikmati daripada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, janganlah hendak kau buat dari kepandaian dan kepintaranmu. Melainkan berdoalah engkau kepada aku, kata Tuhan. Mintalah roh hikmat pengertian pengajaran dari aku, kata Tuhan. Percayakan Roh Kudus. Sebab firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan. Coba Anda buka nanti itu saudaraku di kitab Anda. Kalau hamba Tuhan pasti tahu itu. Bahwa kitab firman Allah perkataan Allah yang hidup adalah bukan nubuat manusia. Nubuat daripada Allah. Maka di kitab ini banyak Tuhan Allah memberikan perumpamaan. Jadi kalau enggak kita meminta kepada Tuhan melalui roh hikmat pengertian pengajarannya, bagaimana kita punya cara menyampaikan perumpamaan yang ada di kitab ini? Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, saya pribadi, saudara-saudari, tidak pernah mengatakan saya paling dekat kepada Tuhan. Tetapi aku ingin belajar bagaimana mendekat kepada Tuhan. Saya tidak pernah aku bilang saya termasuk baik kali, tidak. Mungkin jahat, tapi bagaimana punya cara datang menunduk diri kepada Tuhan supaya aku menjadi manusia baik di hadapan daripada Allah. Karena ada firman-Nya mengingatkan. Ada Roh Kudus-Nya mengingatkan kita semua. Penting kita pahami saudara-saudaraku menjelang akhir zaman ini. Kita tidak tahu. Sebab itu Allah berkata, hendaklah berjaga-jaga dan waspadalah, berdoalah. Kamu esok hari tidak tahu apa yang terjadi. Kita mana tahu besok misalnya apa yang terjadi. Ini hari kita tahu. Besok pagi belum tentu apa, kita nggak tahu kita apa yang terjadi. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Yang menonton ini dengan saya sama-sama kita diproses. Sama-sama kita diajari. Lihat gelora dunia sekarang, apa yang terjadi. Dan apa karya tangan Allah yang bekerja saat ini di kolong langit dan atas bumi. Mungkin tahu kita sama-sama masing-masing. Coba kita nonton di channel YouTube mana, tonton di televisi, di internet. Itu penting kita pahami. Maka firman Tuhan berkata, memesankan kepada hamba-hamba dan pelayan daripada Allah yang dia angkat, yang dia percaya, gembalakanlah kawanan dombaku, kata Tuhan. Gembalakanlah kawanan dombaku, kata Tuhan.
supaya tidak terseret arus kuasa kegelapan. Kenapa Tuhan Allah Yesus berkata dalam firman-Nya, gembalakanlah kawanan dombaku, kata Tuhan. Artinya itu apa? Baik sucinya, jemaat-jemaatnya. Kita adalah makhluk ciptaan Allah. Kita di hadapan Tuhan ini domba, saudara-saudaraku. Tetapi makhluk yang termulia Dia ciptakan. Persis seperti Tuhan. Saya gambar dengan Dia. Dia menciptakan Adam dan Hawa. Banyak makhluk ciptaan Tuhan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Maka dikatakan makhluk mulia. Kita di hadapan daripada Allah domba. Setelah adanya di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, dikatakan jemaat daripada Allah. Tetap juga ada tertulis dalam kitab. Gembalakanlah kawanan dombaku, hamba-hambaku, katanya. Jagalah dia. Supaya tidak datang binatang buas merampas domba itu. Artinya supaya kuasa kegelapan, supaya mereka tidak dirampas tipu daya iblis dari jalan kebenaran daripada Allah. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, percayakan Roh Kudus di dalam keibadahanmu. Menyembah aku, kata Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Maka dikatakan di situ, kalau tidak percaya lagi ada nama Roh Kudus dalam tubuh kita, bahwa dia tidak ada Roh Allah dalam tubuhnya. Dalam hidupnya gak ada lagi Roh Allah. Mau gak percaya kita ada Roh Kudus. Itu firman Tuhan berkata, saudara-saudara. Coba kita buka. Kemarin sudah saya bacakan ini berulang kali, tapi Tuhan mengingatkan. Itu dulu beritakan pertama. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Itu berikutnya. Jadi kita memahami. Ayat 17 mengatakan. 17 1. Ayat 17. Berikutnya ialah nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. 18 mengatakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ini di akhir zaman ini kita lah memahami itu masing-masing di daerah kita. Maka Tuhan mengingatkan, percayakan dengan Roh Kudus. Mari kita sambung. Ayat 19. Maka mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Hati-hati kita, saudara-saudariku. Tuhan selalu mengingatkan di dalam keibadahanmu. Percayakan Roh Kudus yang ada di tubuhmu. Ayat 20 mengingatkan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih. Supaya kita jelas memahami. Di mana tadi ulangi, saudaraku? Ayat 19. Ayat 19 berkata, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ayat 20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih,
bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Firman ini mengingatkan bagi umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, percayakanlah Roh Kudus yang sudah ada di tubuhmu saat ini. Kalau kita tidak percaya dengan nama Roh Kudus, menjadilah kita pengejek-ejek, menceritai orang, memperkatai orang, kata-kata tidak sehat. Ini yang penting diantisipasi oleh Tuhan Allah Yesus Kristus. Percayakanlah Roh Kudus dalam hidupmu, supaya rohku tetap ada di dalam tubuhmu, kata Allah. Makanya Roh Kudus, Roh Allah yang kudus sendiri yang ada di tubuh kita. Ini hikmat Tuhan yang berbicara, roh hikmat pengertian pengajaran dari Maha Tinggi. Di sini tidak ada dari kepintaran kita bersama, ada kepandaian. Tapi kita minta dalam hati jiwa terarah tertuju, supaya roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah mengajari kita semua saat ini bersama. Karena ini tujuan kebersamaan. Maka Tuhan Allah berkata, percayakan Roh Kudus yang ada di tubuhmu. Bahwa pengejek-pengejek katanya, bahwa dia tidak memiliki daripada Roh Allah lagi di dalam tubuhnya. Hati-hati kita saudara-saudara. Ini menjelang akhir zaman. Itu. Saudara dengan saya tidak lupa kita daripada dosa. Tidak luput kita dari dosa. Sebab itu Tuhan Allah selalu mengingatkan. Maka dikatakan ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudariku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kenapa Tuhan Allah mengatakan percayakan Roh Kudus? Supaya hidupmu yang kekal, pengertiannya. Kita hidup bukan hanya di bawah kolong langit. Kita hidup yang percaya kepada Yesus melakukan kebenarannya. Kita ada lagi kehidupan kekal yang 1000 tahun. Yang tidak ada lagi ratak gigi di sana. Tidak ada lagi kesusahan. Memang itu enggak mudah. Memang ini enggak gampang. Tetapi Tuhan Allah berkata, percayakan Roh Kudusmu yang ada di tubuhmu. Ini penting pesan Tuhan kepada kita semua tahun 2023 ini. Mari saudara-saudariku. Di mana firman ini berkatakan manusia pengejek-pengejek katanya. Setiap manusia melakukan apalagi mengenal kebenaran Allah Yesus Kristus. Apalagi kita sudah mengaku diri kita bahwa kita orang Kristen pengikut Yesus. Menurut firman ini, sempat ada mengejek-ngejek di antara kita bahwa kita tidak milik daripada Roh Allah lagi yang ada di tubuh kita. Roh apa yang terjadi? Maka dikatakan percayakan Roh Kudus. Roh Kudus telah mengubah karakter manusia. Mengerti rendah hati. Mengerti kebaikan di antara sesama. Saling support dalam doa. Supaya dikuatkan. Memang ini enggak gampang. Tidak mudah. Karena kuasa kegelapan selalu ingin menyerobot pemikiran kita. Kenapa Tuhan Allah Yesus Kristus mengatakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita? Karena kuasa kegelapan
selalu meranjau pemikiran manusia, menjerat pemikiran manusia, supaya lari dari kebenaran, supaya jatuh dalam kekelaman. Maka terjadilah dalam hidup kita kalau nggak percaya lagi kepada Yesus Kristus dengan Roh Kudus. Bisa kita jatuh ke ruang maut, kematian oleh karena dosa. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, pada sore berbahagia ini, inilah kita pelajari awal pertama tahun 2023. Mari kita tingkatkan sumber daya kemanusiaan dalam keimanan, dalam kerohanian. Supaya terjadi pengharapan, kasih, dan iman. Apapun yang terjadi di saat tahun 2023, kita tidak tahu. Mari belajar demi belajar. Supaya tidak dapat diselimuti tipu daya iblis, tipu dosa. Sebab kita adalah target daripada iblis. Setiap umat Kristen yang percaya kepada Yesus terutama adalah target daripada kuasa kegelapan kita ini. Supaya jatuh kita ke jalan kekelaman, jatuh dalam dosa, menambahi dosa lagi yang sudah ada. Inilah saudara-saudaraku di dalam nama Yesus sore ini. Di mana nanti ini kita siarkan, kita share, kita like. Mari kita pahami bersama semuanya. Belajar demi belajar. Tuhan tahu bahwa iblis itu adalah degil. Iblis itu kejam. Maka iblis itu adalah musuh daripada Allah. Musuh daripada kita yang percaya kepada Yesus. Itu yang penting. Mari saudara-saudariku, belajar demi belajar. Inilah khotbah pertama kita buat di tahun 2023. Mari kita pahami bersama. Mohon izin, mohon maaf sebelum yang menonton ini nanti. Yang mengatakan itu adalah firman daripada Allah, bukan saya. Saya hanya menyampaikan dalam perintah Tuhan. Supaya kita belajar bersama-sama, mengerti akan kebenaran Allah yang sebenarnya. Semakin mengerti datang menyembah Tuhan. Itu kuncinya. Terima kasih saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Inilah seruan firman kita pelajari bersama. Atas rencana dan seturut Allah sendiri bagi kita semua. Supaya kita memahami semua. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan kami di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena kebaikan-Mu ya Bapa ya Tuhan, sehingga mengingatkan kami dalam firman kebenaran daripada Tuhan. Melalui kuasa hikmat, keajaiban tangan daripada Allah, mujizat yang luar biasa. Kami percaya keilahian mula Bapa menyinari kami dan menyelimuti kami. Jamahlah kami semua Tuhan, lawatlah kami. Ajari kami Bapa, apapun kekurangan kami. Ampuni kami Bapakku yang baik. Jamah semua dan kuatkan. Supaya kami mampu berjalan demi berjalan, mengikuti jalan kebenaran daripada Tuhan. Tuntun kami dengan tangan daripada Allah. Sesuai kehendak seturut rencana daripada Yesus Kristus sendiri bagi kami. Dalam naungan doa ini terarah dan tertuju oleh kehendak daripada Tuhan. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Hanya di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Raja alam semesta, di dalam nama Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin. Oh sungai dari Allah, penuhiku. Oh sungai dari Allah,
puaskanku. Oh sungai dari Allah, penuhiku. Oh sungai dari Allah, kehidupanku. Oh sungai dari Allah, penuhiku. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin.